Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi al-hadis sadis wal 'ishrun. Kemarin kita sudah membaca hadis yang ke-26 terkait orang yang dermawan, orang yang bakhil, orang yang pelit. Itu kemarin dijelaskan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannati wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minal khalqi, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala min alimin bakhilin. Lalu Rasulullah juga menjelaskan dalam sebuah hadis as-sakha'u syajaratun fil jannah aghsanuha mutadalliyatun fid dunya man akhadha bi husnin minha qadahu ilal jannah wal bakhilu syajaratun fin nar wal bukhlu syajaratun fin nar aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman akhadha bi husnin minha qadahu ilan nar. Ini kemarin sudah dijelaskan. Sekarang terkait hadis ini, masalah kedermawanan itu ada sebuah cerita. Ini cerita sebenarnya sudah sering diceritakan oleh para kiai, para ustadz. Ini cerita yang fenomenal dan kenyataan memang. Karena cerita ini diriwayatkan oleh seorang tabi'in Bahram, Abdullah bin Mubarak. Suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Mubarak itu haji pada suatu tahun. Kata beliau ini menceritakan, saya haji pada suatu tahun, kemudian ketika saya bertawaf, berada di Hijr Ismail. Berada haji, kan biasa di Hijr Ismail itu saya tidur di sana. Ketika saya tidur, saya di dalam mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjelaskan dalam mimpi itu kepadaku, idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallati kadza wa kadza. Kalau engkau wahai Abdullah bin Mubarak kembali dari haji ke Baghdad, maka masuklah di daerah ini, di perkampungan ini, di gang ini, alamatnya ditunjukkan semuanya dalam mimpi itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau sudah masuk di tempat itu, maka carilah Bahram al-Majusi. Ini ceritanya Bahram al-Majusi. Nama orang Bahram al-Majusi itu memang dia ikut agamanya, agama Majusi, agama yang menyembah api. Kalau kau ketemu di sana, sampai di Baghdad, carilah di tempat ini orang yang namanya Bahram al-Majusi. Sampaikanlah salamku kepadanya. Dan katakanlah kepadanya, innallaha ta'ala radin anka. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah meridhoi kamu. Nih, pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak agar menemui Bahram al-Majusi setelah haji dan menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah saya berada di situ mimpi, lalu saya terbangun dari mimpinya, kemudian saya katakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadhihi ru'ya minasyaiton. Ini mimpi dari setan. Karena saya yakini bahwa itu mimpi dari setan, lalu saya wudu. Tawaddatu wa shallaitu wa tuftu bil Ka'bah masyaallah. Lalu saya berwudu dan saya sholat dan bertawaf di Ka'bah sana, apa yang dikehendaki oleh Allah, tawaf pokoknya.
Setelah saya tawaf itu, lalu saya sangat mengantuk sekali. Baghalabani naum katanya. Saya sangat mengantuk sampai tidur gitu, tertidur. Dalam tidur itu kemudian saya bermimpi lagi seperti mimpi semula. Ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 3 kali. Begitu terus terjadi begitu selama 3 kali, kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Lalu setelah saya menyempurnakan haji selesai dan saya pulang ke Baghdad, kemudian saya mencari tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan sampailah pada rumah yang saya cari yang dipesankan oleh Rasulullah, yaitu Bahram Al-Majusi. Setelah saya ketemu di situ, ternyata Bahram Al-Majusi itu sudah tua, orang tua adalah seorang tua. Lalu saya katakan kepadanya, saya tanyakan, "Anta Bahram Al-Majusi? Apakah engkau Bahram Al-Majusi?" Dia menjawab, "Naam, iya saya Bahram Majusi." Lalu saya sampaikan kepadanya, "Hal laka indallahi khairun?" Apakah engkau di sisi Allah punya kebaikan? Dia menjawab, "Naam, saya ada kebaikan di sisi Allah. Aslaftun nas dahwada dahwada wa zadah." Saya menghutangi kepada manusia itu 10 dirham dan dikembalikan dengan lebih, artinya rentenir. Ya, saya punya rentenir, menghutangi orang. Nah, dikiranya itu menghutangi orang itu kan berarti membantu, membantu orang lain. Tapi dengan pengembalian itu ada kelebihannya. Nah, kata Bahram, ya itulah kebaikan yang saya miliki menurut saya. Lalu saya jawab, kata Abdullah bin Mubarak, "Hadza haram itu rentenir itu. Hal indaka khairu dzalik? Apakah kau punya yang lain selain itu? Yang baik menurut Allah?" Dia menjawab, "Naam, saya ya punya. Kana li arba'u banat wa arba'atu banin zawwajtuhunna min abna'i." Saya punya 4 anak perempuan dan 4 anak laki-laki. Semuanya saya kawinkan. Yang perempuan saya kawinkan dengan anak saya yang laki-laki. Jadi kakak beradik begitu. Anaknya 8, perempuan 4, laki 4, kemudian dikawinkan masing-masing itu dengan saudaranya masing-masing. Lalu kata Sayyid Abdullah bin Mubarak, "Hadza haram." Itu juga haram, nggak boleh menikahkan anaknya dengan anaknya. Juga nggak boleh, itu haram. Apakah terus saya tanyakan lagi kepada dia, "Apakah engkau memiliki kebaikan selain itu yang menurut kamu itu?" Dia menjawab, "Ya, saya punya. Ja'altu walimatan lil majus fi waqti tazwijil banat." Saya menjadikan sebuah walimah untuk sesembahan api waktu menikahkan anak-anak putri saya. Lalu Abdullah bin Mubarak juga mengatakan, "Hadza haramun hadza haram." Itu juga haram, membuat sesembahan walimah yang ditujukan untuk persembahan api. Itu juga nggak boleh, haram. Lalu beliau bertanya lagi, "Hal indaka ghairu dzalik? Apakah engkau memiliki selain itu?" Bahram al-Majusi menjawab, "Naam, ya. Kanat li bintun min ajmalin nisa." Saya punya anak yang paling cantik. Ma wajadtu laha kuf'an. Karena paling cantik itu saya tidak
menemukan orang yang bisa dinikahkan, yang sekufu, yang sepadan dengan anak perempuanku. Karena saya tidak menemukan sepadan dengan anak putriku, fazawwajtuha min nafsi. Lalu saya nikahi sendiri. Anak perempuannya yang paling cantik dinikahi sendiri. Wa ja'altu walimatan tilkal lailah wa hiya awwalu lailatin dakhaltu biha, kata Bahramal Majusi. Dan waktu pertama kali setelah saya menikahi anak saya yang paling cantik itu, saya membuat walimah waktu itu. Dan waktu membuat walimah itulah awwalu lailatin dakhaltu biha. Malam pertama. Waktu malam pertama saya membuat walimah. Malam pertama. Saat aku membuat walimah dan itu adalah malam pertamaku, kata Bahram Al-Majusi ini. Datanglah seorang perempuan muslimah. Seorang perempuan yang agamanya muslim, agamanya Islam. Seperti agamamu, kata Bahram kepada Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Muslimatun min ahli dinika. Tasruju min siroji. Dia memakai lampu dengan lampuku. Malam-malam, malam pertama itu. Fa'auqat, setelah menggunakan lampu itu, kemudian memadamkannya. Ya. Setelah memadamkannya, dia kemudian balik lagi. Balik ke rumahnya lagi. Setelah kembali, dia mematikannya. Jadi datang, kemudian ada lampu yang masih menyala, kemudian dimatikan. Setelah dimatikan, perempuan itu pulang, perempuan yang muslimah. Lalu datang lagi, masuk lagi. Ketika masuk, itu menyalakan lampu, kemudian keluar, lalu dimatiin lagi. Begitu sampai 3 kali, kata Bahram Al-Majusi. Nyalain lampu, kemudian matiin lagi, nyalain lampu, matiin lagi. Bang. Datang lagi, nyalain lampu, matiin lagi. Begitu sampai 3 kali. Saat itulah kemudian saya bergumam di hatiku, la'alla hadhil mar'ah jasusal lusus. Ini dalam hatiku, ini ada maling ini. Perempuan itu maling ini. Itu bergumam dalam hatiku, terbersit bahwa perempuan yang datang 3 kali seperti itu berarti maling ini. Karena saya meyakini itu, kemudian saya keluar. Saya mengikuti perempuan itu di belakangnya ketika dia pulang. Lalu seorang perempuan itu masuk ke rumahnya, dan di dalam rumahnya itu ada banyak anak-anak perempuan. Di rumahnya perempuan ini ada banyak anak-anak perempuan. Lalu setelah dia masuk rumahnya, anak-anak itu kemudian bertanya kepada ibunya tadi, "Ya Ummah, hal ji'ti lana bisyai', apakah engkau datang membawa sesuatu? Fa innahu la yabqa lana taqah." Ini kata anak-anaknya, "Wahai ibu, apakah engkau datang membawa sesuatu? Karena kami sudah tidak punya kekuatan. Dan saya sangat tidak kuat menahan lapar. Sudah tidak sabar lagi. Saking laparnya ini nggak makan." Jadi seorang janda ceritanya ini punya anak perempuan banyak, sampai tidak punya apa-apa, datang ke
Bahram al-Majusi. Karena malu atau bagaimana setiap datang nyalain lampu matiin lagi, nyatain lampu matiin lagi. Ulang begitu terus, ternyata setelah diikuti adalah seorang perempuan, yang di rumahnya itu ada anak-anak kecil, perempuan-perempuan semua. Dan mereka bertanya kepada perempuan itu, "Wahai ibu, apakah engkau datang membawa sesuatu? Karena kami sudah tidak punya kekuatan, kami tidak bisa menahan lapar lagi ini." Fadama'at ainaha, lalu perempuan itu menangis. Wa qalat istahyaitu min rabbi an as'ala ahadan dunahu wa khasatan min aduwillah wa huwa majusi. Kata perempuan itu setelah dalam menangis itu, saya malu kepada Allah, kepada Tuhanku untuk meminta sesuatu kepada seseorang selain Allah. Lebih-lebih meminta kepada musuh Allah, yaitu yang beragama Majusi. Jadi dia rupanya datang ke sana mau minta, karena nggak jadi balik lagi, ke sana lagi nggak jadi lagi, ke sana lagi nggak jadi lagi, nggak berani ngomong. Karena malu kepada Allah meminta sesuatu kepada orang atau kepada seseorang selain Allah. Apalagi itu yang saya mintain itu adalah musuh Allah, yaitu beragama Majusi. Orang yang menyembah api, kata ibunya. Qala Bahram. Lalu Bahram menjelaskan lagi, menceritanya itu. Diteruskan lagi, falamma sami'tu kalamaha raja'tu ila dari. Ketika saya mendengar ungkapan dari seorang perempuan tadi ketika pulang terhadap anak-anaknya itu, pulang ke rumahnya dan mengatakan begitu kepada anaknya, lalu saya kembali ke rumah saya. Saya kembali ke rumah saya dan saya ambil satu nampan dan di dalamnya penuh dengan makanan-makanan dari segala macam makanan itu. Saya penuhi nampan itu, di atasnya di dalamnya ada makanan-makanan penuh, lalu saya sendiri pergi ke rumahnya perempuan tadi. Nah, setelah begitu, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Ya ini, hadza khairun laki, hadza khairun laka." Inilah yang baik, inilah kebaikan yang kau miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abdullah bin Mubarak. "Hadza khairun walakal bisyaratu." Inilah kebaikan dan engkau mendapatkan kabar gembira. Basyartuhu biru'ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada kabar gembira yang harus aku sampaikan kepadamu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu saya bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mubarak, kemudian saya ceritakan mimpi saya yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar cerita Abdullah bin Mubarak, Bahram al-Majusi itu kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Setelah diceritakan demikian mimpi Sayyidina Abdullah bin Mubarak bertemu Rasulullah untuk menyampaikan salam, menemui Bahram al-Majusi dan menyampaikan salamnya, kemudian Bahram al-Majusi masuk Islam. Setelah masuk Islam menyatakan syahadat, dia fakharra min sa'atihi wa mat. Saat itu kemudian jatuh dan meninggal dunia Bahram al-Majusi. Ini cerita dari siapa? Dari Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Jatuh kemudian mati. Walam abruh hatta ghasaltuhu wa kafantuhu wa sallaituhu wa dafantuhu. Sampai kemudian saya kemas-kemasi, saya mandikan, saya kafani, kemudian saya solati dan saya makamkan.
Itu ceritanya Bahram al-Majusi. Di akhir hayatnya, padahal dia menikahi anaknya sendiri, pokoknya walaupun namanya Majusi, bukan Islam, dia melakukan apa yang dikehendaki, nggak peduli itu terlarang atau tidak terlarang, ya karena bukan Muslim. Tetapi di akhir hayatnya mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Langsung mati seketika itu. Nah, dengan pengalaman ini, dengan cerita ini, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mubarak mengatakan, ibadallah ista'milu sakha'a ma khalqillahi ta'ala. Ista'milu sakha'a ma khalqillahi ta'ala khairan fa innahu yangkulul a'da ila darajatil ahibba. Kata Sayyidina Abdul Mubarak, amalkanlah kebaikan, lakukanlah kebaikan dengan berderma pada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Berdermalah, berdermalah kepada sesama makhluk Allah. Karena cerita tadi yang kulul a'da'a ila darajatil ahibba. Karena dengan kedermawanan itu, seperti cerita tadi, bisa memindah atau menjadikan musuh menjadi darajatil ahibba. Derajatnya menjadi kekasih. Jadi yang asalnya jadi musuh Islam, musuh Nabi, musuh Allah, setelah dia sakha dengan dermawanan itu kemudian diganti berbalik menjadi kekasih-kekasih Allah. Ini Bahram al-Mad. Langsung matinya husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ini memang keistimewaan daripada sedekah. Kenapa? Kedermawanan. Makanya jangan pelit. Maka jangan pelit. Nah, karena kedermawanan itu sangat membantu kita bisa memindahkan musuh atau menjadikan musuh berbalik menjadi kekasih. Maka kalau seorang muslim melakukan apa? Memiliki sifat sakha, memiliki sifat kedermawanan, maka dia akan lebih lagi dikasihi oleh Allah. Makanya dalam hadis itu, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nas. Orang yang orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bi ittaqu anfusakum walau bisyikki tamr. Jagalah dirimu dengan bersedekah walaupun dengan separuh kurma. Artinya ya sedekah itu kan keluar dari orang dari kedermawanan. Kalau nggak dermawan ya nggak mau sedekah. Makanya kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang dermawan. Ada beberapa hal yang harus di dilakukan agar kita menjadi orang yang derma, bukan menjadi orang yang pelit. Ini kemarin sudah dijelaskan.